Setiap minggu kita mengeksposisi kitab Keluaran di dalam khotbah pagi kita. Dan Keluaran pasal ke-32 akan saya khotbahkan hari ini sebagai seri yang kedua daripada pasal ini. Karena bagi saya, ketika kita membaca Keluaran, kita menemukan Keluaran 32 merupakan bagian yang penting dan serius luar biasa. Karena disinilah kita menemukan kisah yang sangat gelap di dalam perjalanan hidup bangsa Israel yang sudah menikmati anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa. Namun di dalam hanya tidak sampai 40 hari lamanya mereka berbalik setia dari Tuhan. Tapi bagian ini juga menceritakan kepada kita bagaimana Allah mencetuskan emosinya yang paling dalam. Betapa seriusnya dia kepada dosa, tetapi betapa cintanya dia kepada manusia yang berdosa. Sehingga kita bisa menemukan lukisan Allah memakai ekspresi seperti seorang wanita yang dikhianati cintanya. Seperti seorang ibu yang dikhianati oleh anak-anak dan suaminya. Seperti seorang yang sudah memberikan totalitas segala sesuatu. Dan saudara bisa lihat reaksi Tuhan, ya, sampai mengatakan, "Leave me alone." Kalimat itu akan muncul, nanti kita akan baca. Di situ satu pihak kita melihat seriusnya dosa. Tapi pada saat yang sama, saudara bisa melihat bagaimana Allah menggunakan patos, emosi daripada manusia untuk mencetuskan betapa dalamnya goresan hati seperti seorang wanita yang sudah memberikan cinta yang dalam kepada seorang pria. Lalu ternyata pria itu menyeleweng dan mencederai cintanya. Tapi pada saat yang sama, Keluaran 32, saudara bisa menemukan seorang yang dihina, didespise dengan kalimat "This Moses." Saudara bisa melihat hati seorang hamba Tuhan dan gembala yang rela memberikan hidupnya bagi orang yang menghinanya. Ini merupakan bagian yang akan kita lihat di dalam Keluaran 32. Mari kita buka sama-sama. Kita akan baca ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Keluaran 32 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lalu kita akan teruskan nanti di dalam Keluaran pasalnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Saya bacakan buat saudara. Keluaran 32 ayat ke-7 sampai dengan ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi suatu bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, ingatlah Ishak, Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit, dan seluruh negeri yang kujanjikan itu akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Ayat 25.
sampai dengan 35 kita baca bergantian. Ayat yang ganjil, jemaat meresponi dengan ayat yang genap. Ketika Musa sendiri melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedang pada pinggangnya dan berjalan kiang kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayar jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Saudara sekalian, percayakah engkau jikalau pada hari itu berdiri di depan altar dan berjanji setia sumpah di hadapan Allah dengan janji pernikahan, engkau menjadi milik satu-satunya bagi suamimu dan istrimu, tetapi di dalam sekejap mata 1-2 tahun dia berubah setia. Pernikahan yang dijalani, percintaan yang dijalani, yang berpuluh-puluh tahun lewat di depan, sehingga saudara berani mengambil komitmen, saudara kadang-kadang tidak bisa percaya. Saudara sekalian, saudara mungkin juga pasti tidak bisa percaya. Percayakah saudara, orang-orang itu, pemimpin-pemimpin itu baru saja berjanji mempersembahkan korban bakaran, berbakti kepada Tuhan, mengatakan aku dan kami bangsa Israel akan melakukan everything, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan di hadapan Tuhan. Mereka mengeluarkan kalimat itu. Dan Musa sebagai seorang manusia biasa berani naik ke atas gunung, meninggalkan bangsa itu 40 hari lamanya, karena saya percaya dalam hatinya, sedalam-dalamnya dia percaya bangsa ini tidak akan berlaku tidak setia. Amin. Yes. Dia naik di atas gunung, menerima firman Tuhan, menerima segala yang Tuhan perintahkan. Tidak ada secuil keraguan dalam hatinya, karena dia percaya kepada Harun. Dia percaya kepada 70 pemimpin yang lain. Dia percaya kepada pemimpin-pemimpin yang lain yang sudah menyaksikan kebesaran Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa, keajaiban Tuhan itu. How come mereka bisa berbalik setia? Hanya 40 hari saja lewatnya. Tapi kisah ini memberikan fakta itu terjadi. Musa sebagai hamba Tuhan naik ke atas gunung. Di atas dia tidak tahu apa yang terjadi di bawah, karena dia manusia biasa. Di atas dia lihat perilaku-perilaku bangsa Israel yang ditinggalkan. Nothing wrong. Mereka berbakti, pagi mereka mempersembahkan korban, malam hari mereka berbakti dan berdoa. Tidak ada yang salah. Hanya Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Itulah sebabnya saudara sekalian, di dalam bagian ini, ayatnya yang ke-7, Tuhan langsung mencetuskan kalimat yang paling penting. Berangkat dari mana?
Dan kenapa bangsa Israel itu bisa mengalami perubahan hati yang seperti itu? Mari kita coba lihat ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergi, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Menterjemahkan, Indonesia terjemahkan rusak lakunya. Inggris menerjemahkan become corrupt. Menjadi corrupt. Kata itu penting karena kata itu memberitahukan kepada kita di dalam pohon yang besar, nothing wrong dengan daunnya yang lebat, yang hijau dan menghasilkan buah. Tetapi lambat laun pohon itu akan pasti mati. Sebab di dalam yang tidak kelihatan itu sudah korup adanya. Kita yang pulang senang bisa beli diskon mangga yang enak, jambu yang manis, yang di luarnya begitu menarik, sampai di rumah begitu kita potong dan buka, kita kemudian kecewa dan marah sebab menemukan ulat yang sudah merusak jambu dan mangga itu dari dalam. Itulah arti kata become corrupt. Musa jelas kaget, jelas Musa tidak mengantisipasi hal ini terjadi. Tapi Tuhan mengeluarkan kalimat ini. Musa lihat fine, sama seperti nabi yang lain pada waktu akan mengurapi Daud menjadi seorang raja. Yang bisa dilihat oleh Nabi Samuel cuma penampilan luar saja. Tuhan lihat hati. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Allah kita adalah Allah yang melihat lebih dalam, melihat dari apa yang manusia lihat, lebih dalam daripada apa yang dilihat oleh seorang nabi Tuhan sekalipun. So sekalian, kalimat ini penting. Nanti kita coba, mari kita coba lihat so sekalian di dalam kitab Nabi Yeremia, kita buka. Saya khotbahkan minggu yang lalu, 2 minggu lalu itu di dalam kebaktian kaum muda. Yeremia pasalnya yang ke-13. Yeremia pasalnya yang ke-13. Yeremia pasal ke-13, di pasal yang ayat yang pertama, Tuhan menggunakan satu perlambangan bangsa Israel itu seperti apa. Dia minta kepada Nabi Yeremia untuk membeli sebuah kain yang mahal, kain lenan yang mahal. Itu tidak bisa dipakai oleh nabi yang sederhana dan tidak punya uang. Itu hanya bisa dipakai oleh 2 jabatan yang penting. Satu dipakai oleh keturunan raja, satu lagi dipakai oleh imam yang melayani, karena itu kain yang mahal. Lalu Tuhan bilang, beli kain itu. Saudara bisa bayangkan seseorang yang tidak pernah pakai kain itu seumur hidup. Lalu dipakailah kain itu, diikat pinggangkan. Jelas langsung dilihat oleh semua orang. Sama seperti seseorang yang tidak pernah menggunakan berlian dan anting yang besar-besar sekalian, lalu tiba-tiba hari itu menggunakan berlian yang besar-besar. Semua orang pasti lihat. Apa tujuannya? Tuhan bilang, sudah pakai, sudah keliling Nabi Yeremia. Lalu Tuhan bilang, ambil kain itu, bawa pergi ke sungai Efrat, diamkan di situ. Lalu setelah berapa lama balik kembali ambil. Kain itu sudah tidak berarti dan berguna, karena kain itu sudah korup. Korup berarti degradasi terjadi dari dalam, kemudian pasti tidak akan bisa tertahankan, dia akan meluber keluar. Turunlah Musa. Perilaku hal itu terjadi. Saya takut bangsa Indonesia sudah terlalu terbiasa dengan kata korupsi, sehingga kita tertawa kalau kita mendengarkan orang korupsi. Lalu kita menganggap itu sebagai sesuatu penyakit kenormalan yang terjadi. Kalau tidak korupsi, justru dia sakit jiwa. Amin. Karena terus semua korupsi. Saudara sekalian, apa itu korupsi? Ya, korupsi berarti saudara sekalian orang menggunakan posisi jabatan yang seharusnya dipercayakan kepada dia untuk mengelola dengan baik, tetapi dia take advantage daripada posisi dan jabatan itu bagi kepentingan diri sendiri. Itu korupsi namanya. Ya. Memberikan kepada kita satu perbedaan dengan namanya mencuri, bukan? Walaupun itu mencuri, tapi mencuri memperlihatkan kepada aspek yang lain dengan korupsi. Sehingga kadang-kadang korupsi tidak bisa kelihatan sebab terjadi dari dalam. Terjadi dari sesuatu pengelolaan penggunaan yang bisa diatur dan disamarkan. Sampai setelah garasinya dibuka, baru saudara kaget. Ada Lamborghini di dalam.
Ada Ferrari di dalam. Ada toilet dilapisi emas. Ada lukisan yang mahal. Dan saudara jelas pasti tidak bisa terima, sebab garasi orang yang saudara buka itu adalah seorang pegawai yang notabene pegawai eselon tingkat seperti ini. Ya, saudara sekalian, kita pasti katakan orang itu korupsi. Orang itu mengambil segala sesuatu dari sesuatu yang bukan milik. Kita kecewa, kita sedih, akhirnya menjadi terbiasa jikalau tidak ada aspek lagi dari hidup pemerintahan kita yang meliputi berbagai aspek dimensi. Tapi kita menjadi kecewa juga dan sedih juga jikalau tidak ada aspek yang tidak disentuh oleh korupsi. Bukan saja pemerintahan, bukan saja kehidupan di dalam usaha, tapi juga di dalam kehidupan pemimpin-pemimpin agama. Pendeta John Piper ditanyakan oleh seorang wartawan mengenai peristiwa yang menyedihkan terjadi di Korea beberapa waktu yang lalu. Pendeta John Piper seorang hamba Tuhan yang sederhana, tetapi memiliki pemasukan yang cukup banyak melalui buku-buku yang dia terbitkan. Tapi pada waktu buku itu diterbitkan di awal, dia sudah mengambil keputusan nothing to do with dia punya hidup. Itu di set menjadi satu pelayanan bagi yayasan yang tidak masuk kepada diri dia. Menjadi yayasan daripada desain enggak. Maka di dalam artikel, di dalam wawancara dia mengatakan, sejak dari awal seorang hamba Tuhan tidak boleh punya keinginan mau jadi hamba Tuhan yang kaya. Jauhkanlah dari dirimu begitu ambil keputusan jadi hamba Tuhan, mau jadi hamba Tuhan yang kaya. Kedua, dari awal kita harus menjadi seorang yang terbuka dan transparan, memberikan pemisahan dengan jelas. Bagaimana jadinya jikalau di Indonesia pemimpin-pemimpin agama pun juga jualan ternak di sana sini, lalu kemudian kita menggunakan fasilitas yang sama seperti itu. Bagaimana jadinya jikalau kita juga melakukan hal yang sama ketika kita membuka garasi hamba Tuhan, lalu di dalamnya kita menemukan mobil-mobil yang mewah yang sama. Kita sudah terbiasa, saudara sekalian, dengan sesuatu hal yang kita pandang itu hal yang wajar dan lumrah. Saudara sekalian, kita harus menjadi orang yang sadar dan mengerti dengan baik-baik bahwa pada waktu sesuatu yang indah dan bagus awalnya kita kerjakan dan lakukan, itu bisa menjadi berbahaya jikalau kita mengizinkan ulat yang tidak kelihatan masuk ke dalam, menggerogoti segala sesuatu, menjadi hancur dan rusaklah sebuah pohon yang indah, sebuah tanaman yang baik, buah yang indah dan matang, tidak akan menjadi baik adanya. Karena di dalamnya mengandung ulat yang merusak segala sesuatu. Turun Musa, karena bangsaku itu sudah korupsi adanya. Kenapa korupsi? Sebab didengar oleh Joshua, something tidak bisa dibedakan, bukan? Itu suara peperangan, itu suara tari-tarian, itu suara apa? Oleh karena mirip sekali. Mereka menyembah alat, nama tidak dirubah, tetapi itu Allah, tapi gunakan lembu emas. Mereka tentu menyanyi bersama, tidak beda jauh dengan nyanyian daripada wanita-wanita yang keluar dari Mesir setelah dibebaskan. Tidak beda jauh semua. Itulah sebabnya, saudara sekalian, nothing wrong dengan sistem ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu Musa berada di atas. Saudara, Tuhan berkata, bangsa itu telah rusak lakunya. Dari dalam hati, mereka tidak mau menyembah Tuhan yang sejati. Dari luar, mereka seolah-olah umat Tuhan. Ini poin yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, kita lihat ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9. Lagi firman Tuhan kepada Musa,
telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Seringkali kita mendengarkan istilah tegar tengkuk, tegar tengkuk. Tengkuk itu adalah bagian ini. Tegar tengkuk berarti suka begini. Ya. Itu merupakan satu lukisan memberitahukan kepada kita tegar tengkuk seperti seekor keledai, seekor kuda, seekor sapi yang ingin ditaruhkan kuk untuk melakukan sesuatu. Kuk itu selalu dibuang ke atas. Itu arti dari kata tegar tengkuk. Bukan punuknya tebal loh ya. Itu dua hal yang berbeda. Justru kalau terus tekan, dapat tekanan dan terus dia jalanin, makin lama-lama ini menjadi kuat kan. Kata tegar tengkuk itu berarti mereka tidak mau diberikan kuk kesetiaan, ketaatan, janji dari Tuhan. Taruh setiap kali, buang ke belakang. Taruh setiap kali, buang ke belakang. Itu arti kata tegar tengkuk sekalian. Dengan kata lain, Tuhan ingin berkata kepada Musa, bangsa ini adalah bangsa yang cari dan ikut aku, tetapi mereka cari Tuhan di rumah Tuhan, senantiasa ingin hanya Tuhan yang mereka mau seturut dengan Tuhan yang mereka rekakan dalam hidup mereka. So sekalian, pada waktu kita datang ke rumah Tuhan, yang kita cari Tuhan seturut dengan Tuhan yang kita mau. Maafkan hari ini saya katakan so sekalian, kita akan sedih, kita akan kecewa, dan kita pasti akan lari meninggalkan Tuhan yang sejati, yang tidak mau dijadikan Tuhan seturut dengan apa yang kita mau. Dia seperti apa? Dia mau menjadi Tuhan yang memimpin, menyertai, dan menyatakan ketuhanannya dalam hidup engkau dan saya. Kita tidak boleh datang ke rumah Tuhan hanya karena kita diberkati. Kita tidak boleh datang ke rumah Tuhan karena kita ingin Tuhan memperlancar seluruh hidup kita. Kita datang ke rumah Tuhan, kita tidak ingin, sudah sekalian, dengan doa-doa kita hanya memohon Tuhan memberi kita yang terindah dan terbaik. Kita tidak akan memiliki Tuhan yang sejati, yang seperti itu dalam hidup kita. So sekalian, kata tegar tengkuk menunjukkan satu sikap dan reaksi orang Israel yang tanda petik memberikan satu kebohongan ketaatan, satu kepura-puraan mereka mau menjadi umat Tuhan. Dan di sini langsung keluar sesuatu kalimat yang luar biasa ironi. Awalnya Tuhan menyebut my people. Kali ini Tuhan tidak sebut dengan kata itu umatku, bangsaku, tetapi these people. Itu kata yang dipakai oleh Tuhan. Mari kita lihat baik-baik saudara sekalian. Ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini. Kata itu menjadi kata yang sangat indah sekali. Karena sekaligus Tuhan ingin memberikan satu kontras. Karena di ayat awal sebelumnya, bagaimana orang Israel menyebut Musa? Masih ingat khotbah minggu lalu? Kita coba buka Keluaran pasal 32. Ayat yang ke-1. Bagaimana mereka menyebut Musa, saudara sekalian? Ya, Musa ini. Lihat itu kalimatnya. This Moses. Maka Tuhan juga balik. This people. This Moses. Itu satu kalimat yang sangat menghina luar biasa. This Moses, who is he? Itu kalimat yang sangat menghina luar biasa. Ya, jadi Tuhan, Alkitab luar biasa teliti sekali. Jadi waktu itu mereka mengatakan kata this Moses. Itu adalah satu penghinaan yang mereka beri kepada Musa. Satu sikap hidup yang mereka tidak lagi menghargai apa yang Musa kerjakan dan lakukan. Bagaimana Musa memimpin dan menyertai mereka sebagai pemimpin. Sama sekali di dalam peristiwa lembu emas, semua itu sirna. Tapi pada saat yang sama, Tuhan kemudian bereaksi dengan kalimat itu. These people, bukan lagi umatku. Jadi saudara bisa melihat perbandingan itu. Mengapa Tuhan demikian? Oleh sebab mereka itu
menyatakan sikap sebagai seorang umat Allah yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk berarti kita menolak untuk menurunkan kepala dan menerima ketaatan dari Tuhan. Inilah sikap yang sangat berbahaya daripada bangsa Israel, tapi sekaligus juga menjadi sikap yang diingatkan oleh penulis Ibrani tadi, bukan ayat pasal yang ketiga. Janganlah kita tegar hati kepada Tuhan. Itu pula sikap yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus pasal 10 minggu yang lalu yang kita baca. Janganlah kita menjadi congkak dan sombong di hadapan Tuhan. Jikalau bangsa Israel menyatakan sikap tegar tengkuk seperti itu, saya percaya kita pun semua tidak imun terhadap sikap itu kepada Tuhan. Sebab kita sama-sama menjadi manusia yang berdosa. Manusia yang kadang-kadang memiliki keenggangan untuk menerima ketaatan, teguran yang merendahkan kita, dan hati yang dikoreksi secara dalam pada waktu kita menerima firman Tuhan. Sikap tegar tengkuk tidak akan pernah membuat hati seseorang itu dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan dengan indah. Tegar tengkuk membuktikan orang itu tidak pernah mau menurunkan kepalanya. Orang itu akan selalu merasa benar dan tidak pernah mau mengaku bahwa mereka bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang mereka kerjakan dan lakukan. Itulah arti daripada tegar tengkuk. Tegar tengkuk juga berarti kita menolak untuk menerima nasihat dan bimbingan rohani. Orang tegar tengkuk adalah orang yang meminta pendapat orang lain, tetapi tetap menjalankan jalannya sendiri. Karena memang maksud hati orang seperti itu menuju kepada jalan seperti itu. Itulah arti tegar tengkuk. Yang senantiasa angkat kepala, senantiasa menolak, dan tidak pernah mau merundukkan kepala. Mari kita belajar menjadi orang Kristen bukan seperti ilalang, yang makin hari, makin lama kita ikut Tuhan, kita tetap tegak berdiri. Mari kita menjadi orang Kristen yang seperti benih gandum yang bertumbuh. Makin lama kita berdiri, makin lama kita mengikuti Tuhan, makin lama kepala kita tunduk karena kita tahu kita humble di hadapan Dia. Tegar tengkuk berarti satu sikap yang senantiasa melemparkan kembali kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Sikap untuk merendahkan kepala itu berarti kita merendahkan diri, dengarkan nasihat dari berbagai macam datangnya, melalui teguran dan nasihat dari istri, suami, rekan kita, dari firman Tuhan yang kita renungkan dan kita baca. Bisa jadi, saudara sekalian, koreksi yang dikeluarkan oleh orang kepada kita mendatangkan emosi, kemarahan kita atas reaksi teguran orang itu kepada kita. Tetapi kalau sampai kita marah terhadap teguran orang itu, mungkin teguran itu benar. Mungkin teguran itu benar. Kita tidak senang ditegur. Kita bereaksi dengan marah. Tapi pada waktu kita marah, mari kita mundur back satu langkah. Kenapa kita bereaksi seperti itu? Sebab orang yang menegur kita, apalagi seorang jemaat menegur hamba Tuhan, tidaklah mudah. Karena teguran itu jelas membutuhkan keberanian untuk boleh mengkoreksi hidup seseorang. Firman Tuhan dikatakan oleh Alkitab seperti pedang yang bermata dua. Firman Tuhan dikatakan oleh Alkitab tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Karena pada saat yang sama firman Tuhan itu menusuk dan menembus hati orang sampai ke sumsum tulangnya, memperbaiki hidup orang itu. Pada saat yang sama
Firman Tuhan itu boleh menjadi pedang yang menusuk jantung hidup kita dan membuat kita tidak berdaya dan dibunuh oleh firman Tuhan itu. Sebab kita tidak mau dikoreksi dengan rendah hati oleh kebenaran firman. Firman Tuhan itu seperti sinar matahari yang muncul pada pagi hari. Pada waktu dia menyentuh sebalok mentega, mentega itu kemudian mencair. Tapi pada saat yang sama, firman Tuhan seperti sinar matahari yang menyentuh sebongkah tanah liat. Bongkahan tanah liat itu menjadi keras adanya. Kita mau menjadi bongkahan tanah liat kah? Atau kita ingin menjadi sebuah balok mentega yang dilumerkan oleh Tuhan? Saudara sekalian, kenapa bangsa Israel terus-menerus dalam peristiwa ini akhirnya mengarah kepada keputusan Tuhan menyatakan hukuman yang dahsyat? Banyak orang salah membaca bagian ini. Khususnya pada waktu kita menonton nanti film Noah. Banyak orang memberikan reaksi yang kurang tepat dengan film itu, karena menganggap Allah yang digambarkan oleh film itu seolah Allah itu terlalu kejam, seenaknya saja membunuh manusia di atas muka bumi ini, just karena melakukan satu kesalahan yang kecil saja. Kita kadang-kadang menganggap Allah kita seperti itu, padahal tidak demikian kalau kita membaca cerita dan bagian di dalam firman Tuhan ini. Mari kita buka saudara sekalian 1 Korintus 10 ayat 12 sampai 13. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 13 kita baca sama-sama. Ayat ini sering dicopot begitu saja tanpa kita melihat konteksnya, maksudnya apa bagian dari firman Tuhan ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Sebab itu siapa yang maaf 1, 2, ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat 13 itu diapit oleh warning ayat 12. Jangan congkak dalam hidup ini, karena Tuhan akan merendahkan orang yang seperti itu. Ayat 13 ini diapit dengan ayat 14 di bawah, juga warning. That's why jangan pernah ada penyembahan berhala di dalam hidupmu. Maka ayat 13 itu adalah satu ayat yang menghibur kita. Tapi dalam hiburan itu adalah tangan kasih Allah yang menepok dan memukul anak-anaknya dengan pencobaan, dengan kesulitan. Bukan supaya kita putus asa, kecewa, jatuh dan pergi meninggalkan dia. Tetapi satu tamparan dan teguran cinta kasih daripada Tuhan, supaya orang itu menundukkan kepala dan tidak tegar tengkuk dan menikmati kesetiaan, ketaatan daripada Kristus. Dan Kristus sudah memberikan janji, setiap kuk yang aku taruh di atas pundakmu, kuk itu tidak pernah berat, kuk itu tidak pernah menyakitkan kita, kuk itu tidak pernah membuat kita merasa Tuhan itu terlalu kejam bagi kita. Karena itu dia berkata, bukan, pikulah kuk yang ku berikan kepadamu, karena aku lemah lembut, kuku itu enak dan ringan. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. So sekalian, bangsa ini mendapatkan peringatan dari Tuhan. Jangan biarkan mereka tegar tengkuk sepanjang hidup mereka. Ketiga, saudara sekalian, kita menemukan aspek yang sangat dahsyat di sini, karena kita bisa lihat seolah-olah Allah dengan satu ekspresi yang dalam dan dahsyat, kan dia memakai kata ini, biarkan aku sendiri. Mari kita buka saudara sekalian di ayat yang ke pasal 32
ayatnya yang ke ayat yang 10. Oleh sebab itu, biarkanlah aku. Oke. Dalam bahasa Inggrisnya di sana pakai kata let me alone. Jangan dipandang seperti seorang lagi berantem terus tiba-tiba istrinya bilang, pergi sono, let me alone. Ya Allah. Biarkan aku sendiri. Malam hari ini tidak mau rayu oleh engkau karena hatiku sudah hancur, sedih, lalu kemudian seperti itu. Ya, kalau kita melihat gambaran Allah emotionally seperti itu, tidak saudara sekalian. Jangan lihat bagian itu. Bagian ini penting dan serius. Karena bagian ini sekaligus kita bisa menemukan keseriusan Allah terhadap ancaman Dia untuk menghabiskan bangsa Israel. Tapi pada saat yang sama kita menemukan desakan Allah untuk meminta belas kasihan itu. Dan Musa berdiri di depan Allah, menjadi seorang mediator, menjadi pendoa syafaat, menjadi seorang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, kita orang yang lemah berdosa, hanya belas kasihan-Mu yang patut kami terima. Ampunilah kami. Tuhan keluarkan kalimat ini untuk mendesak Musa. Apa yang harus Musa kerjakan dan lakukan pada waktu itu? Kisah bagian ini menjadi kisah yang indah luar biasa. Sekaligus memunculkan sesuatu di tengah kebusukan dosa bangsa Israel, di tengah kehancuran dosa mereka yang tidak taat kepada Tuhan, dimunculkanlah bagaimana karakter dan sikap mestinya seorang mediator yang nantinya, saudara sekalian, engkau dan saya tidak akan bisa tidak berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, oh Jesus Christ, how amazing. Pada waktu you berada di kayu salib mendoakan kalimat ini, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. These Moses, belum lagi Tuhan kasih satu pengharapan, tapi sebenarnya di balik itu sekaligus menjadi ujian karakter bagi Musa. Aku akan basmi bangsa ini karena mereka tegar tengguk seumur hidup. Mereka akan menjadi borok yang membuat engkau, Musa, akan menjadi sedih, kecewa, tidak ada habis-habisnya. Mereka akan menjadi duri dalam dagingmu. Aku akan basmi ini, dan aku akan membangkitkan satu umat yang tidak akan pernah mengecewakan Tuhan dan selalu setia. Dan aku mau bangkitkan itu dari keturunanmu Musa. Masih maukah engkau terus memimpin bangsa Israel kalau engkau sebagai Musa? Dengan kalimat seperti tadi, this Moses. Masih maukah engkau, saudara sekalian, terus memimpin bangsa Israel yang Tuhan sudah kasih warning? Lebih baik kita bikin tunas yang baru dari keturunanmu Musa. Satu godaan untuk mengeluarkan aspek itu, bukan? Belum lagi, saudara sekalian, kita menemukan karakter yang luar biasa agung dari Musa ini di sini. Mari kita baca kembali Keluaran 32. Ayatnya yang ke-30 seterusnya. Saya akan bacakan untuk kita di sini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan mengadakan pendamaian karena dosa. Di atas ada satu peristiwa yang penting terjadi. Ketika Musa melihat setelah
bangsa ini menyembah berhala, dia turun menyatakan penghukuman, masih ada segelintir orang yang justru tidak mengaku dosa, menyesal, menangis, makin menjadi tegar. Maka Musa membuat satu decision yang penting. Hidupmu mau loyal kepada Tuhan, atau hidupmu mau loyal kepada berhala? Engkau pilih. Maka di dalam pemilihan itu, kita menemukan suku Lewi mengambil keputusan ikut Musa. Dengan dibasminya 3.000 orang dengan pedang. So sekalian, ini bagian yang sangat mungkin membuat banyak orang bertanya-tanya. Tapi kita harus melihat itu adalah satu tindakan proses sampai terakhir ketika mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Justru ke-3.000 orang ini menjadi kelompok yang terus mendatangkan kerusakan dan tindakan yang tidak mau bertobat kepada Tuhan. Saudara sekalian, bagian ini bicara betapa kudusnya Tuhan. Kekudusan Tuhan itu dinyatakan di dalam Roma kalimat ini. Upah dosa adalah maut. Kita tidak boleh bilang upah dosa adalah tolong Tuhan kasihani. Upah bagi orang yang bertobat dan mengaku dosanya adalah tolonglah Tuhan dikasihani. Bagian ini bicara berbuat dosa adalah satu hal. Bagian ini juga bicara konsekuensi dosa adalah hal yang lain. Banyak orang ingin berbuat dosa, melakukan dosa, dan dengan segera mengaku di hadapan Tuhan, lalu menganggap dosa itu bisa di-flush di dalam toilet seperti flush sesuatu turun keluar tanpa bekas. Tidak, saudara sekalian. Dia menuntut satu konsekuensi daripada dosa itu. Musa tahu itu. Itu sebab setelah mereka mengaku salah, mereka mohon kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni mereka. Tetapi pengampunan itu berarti bukan saja bagaimana menyelesaikan dosa mereka, tapi sekaligus bagaimana mereka sudah berdosa kepada Tuhan, itu bisa dibereskan. Apa yang bisa? Maka Musa di ayat yang ke-30 mengeluarkan poin ini penting, dan ini adalah konsep Alkitab kita. Tidak ada pengampunan dosa tanpa korban pendamaian. Itu artinya adalah orang yang berdosa diampuni dosanya dengan cara karena ada sesuatu, ada orang yang menanggung dosa itu. Itulah arti pendamaian. Maka Musa bilang, aku akan naik ke atas, lalu kemudian akan mengadakan pendamaian bagi dosa ini, kalau bisa. Dalam bagian ini, saudara sekalian, tidak disebutkan berapa lama Musa itu berdoa. Tapi saudara bisa melihat keagungan arti seorang juru selamat, arti karakter seorang pemimpin gembala yang tidak pernah memperalat dombanya. Itu dalam diri Musa. Bagian ini menyentuh hati kita. Sudah dipanggil di Moses, sudah dihina habis. Musa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melahirkan anak-anak yang nantinya menjadi umat Allah. Dia tidak mau. Saudara baca Ulangan 9 ayat 25. Saudara dan saya baru tahu Musa itu berdoa kepada Tuhan berapa lama. Mari kita buka ke Ulangan pasal 9 ayat yang ke-25. Ulangan 9 ayat 25. Saudara dan saya baru indahnya melihat Musa sebagai seorang mediator, sebagai seorang pendoa syafaat bagi Israel di masa kritis Keluaran 32 tadi. Ulangan 9:25. Berapa lama dia berdoa? Hah? Saya mau tanya sama kita, kalau orang yang sudah jahat sama kita, sudah hina kita, mau doa 1 jam tuh dia tidak? Itulah sebab nanti Ibrani bilang, bagaimana Musa setia di rumah Tuhan, betul bukan? Sama seperti Kristus, bahkan Kristus lebih daripada itu. Ini menjadi satu perbandingan mediator di dalam Keluaran mengenai Musa dan Kristus. Tapi how amazing, justru
kita despise dia, kita ludahi dia, kita marahi Kristus, kita memakukan dia di atas kayu salib, dia memiliki karakter seorang juru selamat yang agung luar biasa. Ini Musa. This Moses seperti ini. Kita baca Keluaran seperti berlalu cuma 1 hari. Kita baca Ulangan, Alkitab catat, Musa lutut untuk umat itu 40 hari, 40 malam. Seorang mediator, seorang gembala yang penuh dengan cinta dan hati seperti luar biasa, luar biasa. Kepada gembala domba-dombanya yang luar biasa menghina dia, dia berlutut di situ untuk memberitahukan kepada kita siapa Musa yang indah dan agung luar biasa, yang tidak pernah memikirkan bahwa keturunannya nanti akan menjadi keturunan yang harus mengganti umat Israel. No, dia doa sama Tuhan, ingat janjimu Tuhan, kau sudah janji, jangan biarkan ditertawakan oleh orang kalau you memusnahkan semua bangsa. Dia tahu perlu pendamaian, harus ada korban untuk menggantikan dosa yang besar ini. Maka dia naik di atas gunung itu dan dia bertanya-tanya, pendamaian apa yang bisa menggantikan dosa umat Tuhan ini agar mereka boleh masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan beri. Setelah selesai dia doa 40 hari 40 malam, berdirilah dia bikinlah mezbah, lalu dia bilang, Tuhan, perlu pendamaian menggantikan dosa bangsa ini. Saya tidak masuk ke dalam buku kehidupan, biar saya pergi. Amin. Luar biasa. Biar namaku dihapus dari kitab kehidupan. Let these people receive your forgiveness and mercy. Bagian ini cerita mengenai kerusakan dan kebobrokan dosa Israel. Bagian ini juga mengeluarkan di tengah kubangan lumpur dosa itu kecemerlangan hidup apa artinya menjadi seorang juru selamat. Yang engkau dan saya sudah lihat, bukan dalam diri Musa itu terjadi, di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan tolak. No, bukan karena Tuhan tidak perlu pendamaian. Musa tidak bisa, tidak berhak dan tidak sanggup menjadi pendamaian sebab Musa orang berdosa yang perlu juga ditebus dan diselamatkan. Itu poinnya. Tidak berarti tidak ada pendamaian. Harus ada pendamaian. Tapi Musa tidak bisa menjadi pengganti. Dia tidak bisa mati bagi bangsa Israel. Dia tidak bisa dihapus dari kitab kehidupan karena dia sendiri perlu diselamatkan. Itu poinnya. Cerita ini membawa kita pada satu pengharapan yang kemudian nyata di dalam peristiwa Yesus di kayu salib. Berulang sama. Waktu dia masuk ke Yerusalem, dia berkata, betapa rindunya aku seperti seekor induk ayam yang ingin mengumpulkan umat Tuhan. Hari itu dia masuk, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hanya dalam 1 hari. Salibkan dia, bunuh dia. Itu yang terjadi. Sama persis dengan umat Israel. Sebelum Musa naik, kami akan setia berbakti sama Tuhan. Setelah naik, mereka berubah. This Moses, still, he is a good shepherd. Waktu dia naik di atas kayu salib, dia berhak, dia sanggup menjadi pendamaian bagi engkau dan saya. Sebab hanya dia satu-satunya juru selamat yang tidak berdosa, yang sanggup dan berhak menanggung setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Peristiwa ini membawa hati kita senang dan bersyukur dan gentar di hadapan Tuhan Kristus yang menjadi juru selamat kita. Bacalah bagian ini. Dan pada waktu kita baca,
Jadikanlah kita sebagai orang yang berkata, Tuhan, aku tidak lebih baik daripada orang-orang seperti ini. Dan bukan saja aku perlu Musa yang berdoa, yang cinta kepada kita. Aku perlu Kristus yang senantiasa berdoa dan cinta bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga,